Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di pertemuan ke-15. Alhamdulillah, akhirnya kita sampai pada pertemuan terakhir, yaitu merancang silabus dan RPP. Oke, kita langsung saja. Saya seperti biasa akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan silabus dan apa yang dimaksud dengan RPP. Itu sudah pasti. Sebelum kita merancangnya langsung, kita harus tahu dulu ya apa itu silabus. Oke, silabus itu merupakan garis-garis besar atau ringkasan, garis besar atau ringkasan, kemudian ikhtisar atau pokok-pokok isi materi pelajaran. Itu silabus secara pengertian. Di perguruan tinggi biasanya silabus ini bisa dikatakan sebagai RPS ya. Biasanya kan dosen suka memberikan silabus ya. Nah, itu seperti itu silabus ya. Jadi silabus itu ya sebuah garis besar, ringkasan, ikhtisar tentang pokok-pokok dari isi perkuliahan atau pembelajaran. Oke. Nah, silabus bisa dikatakan juga sebagai rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran atau tema yang mencakup SI, KD, materi ajar, KBM, indikator penilaian, sumber belajar, alokasi waktu. Banyak sekali ya isinya ya, seperti RPP saja. Ya, tapi itulah administrasi. Memang silabus itu seperti itu. Isinya pada umumnya ada SI, KD, materi, KBM, penilaian, sumber belajar, dan alokasi waktu. Oke, tapi bisa saja ini lebih sederhana. Kalau tidak salah, sekarang lebih sederhana silabus itu. Jadi isinya itu lebih singkat. Bisa saja ada 4 aspek atau ada 5 mungkin gitu ya, lebih singkat bisa jadi. Oke, next. Pada prinsipnya mengembangkan silabus itu harus ilmiah ya jelas ya, harus ilmiah. Yang kedua, relevan dengan kondisi siswa. Kemudian sistematis ya, urutannya sistematis, tadi dari mulai apa dulu misalnya, kemudian selanjutnya konsisten, memadai begitu ya. Kemudian aktual dan kontekstual, fleksibel, dan juga menyeluruh. Maaf ya, ada iklan sedikit. Oke. Next. Ini adalah komponen silabus, tadi sudah saya berikan di awal. Ini adalah komponennya, banyak sekali, tapi ini kondisional. Bisa saja ini berubah atau tergantung pada sekolah. Karena saya pernah melihat ada silabus yang hanya 4 aspek. Ya, hanya 4 aspek. Ya, dan ada yang lengkap seperti ini ya, seperti RPP. Oke ya. Dari mulai identitas sampai sumber belajar. Oke, next. Nah, sekarang kita berbicara formatnya. Format silabus ini tergantung satuan pendidikan. Jadi tidak harus sama satu dengan yang lainnya. Ya, itu yang tadi saya bilang. Karena saya juga pernah melihat silabus yang isinya hanya 4 aspek, ada yang 5 aspek, atau bahkan tadi ada yang sangat lengkap. Oke ya. Oke. Saya punya contoh silabus di MI atau SD. Silahkan nanti Anda bisa download di Edmodo langsung, oke? Next. Sekarang kita ke RPP. Oke, ini RPP ini ternyata RPP di kita ini kan sangat panjang ya.
maksudnya banyak begitu ya yang harus diisi. Nah, karena banyak yang harus diisi, oleh karena itu itulah kenapa saya membahas terlebih dahulu tentang RPP. Karena saya ingin menyamakan dulu persepsi ya, supaya nanti menulisnya tidak apa ya, tidak terlalu banyak perbedaan dengan yang lain lah, gitu, supaya seragam saja. Oke, RPP ini kita sudah tahu RPP ini kan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka selama satu pertemuan. Nah, atau lebih ya, bisa lebih. Nah, RPP ini dikembangkan dari silabus, jadi pengembangan silabus. Makanya sebenarnya ada juga sih yang mengatakan kalau ada silabus kenapa harus ada RPP gitu kan, padahal di RPP udah lengkap ya. Ya, tapi itulah administrasi yang harus dilakukan oleh guru. Oke, next. Ini adalah prinsip-prinsip RPP. Prinsip RPP yang pertama itu harus memuat KIKD, itu jelas. Kemudian satu RPP dilaksanakan satu kali pertemuan atau lebih. Kemudian memperhatikan perbedaan individu, jelas ya. Ini sebenarnya sudah dibahas juga sih sebelumnya, tapi kita bacakan saja ya. Saya bacakan ya. Setidaknya mengingatkan lah. Kemudian berpusat pada peserta didik, jangan lupa ya, karena Kurtilas ini ya memang student center pendekatannya. Kemudian berbasis konteks ya, rancangan disesuaikan dengan konteks di mana siswa itu berada, sesuai dengan kondisi siswa begitu. Kemudian berorientasi kekinian, ya modern ya, kekinian ya, sesuai dengan zaman gitu ya. Rancangan pembelajaran kita ini sesuai dengan zaman, jangan kuno ya gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya mengembangkan kemandirian belajar, oke ya, ini berhubungan dengan student center. Kemudian memberikan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran, ini evaluasi, jadi nanti ada evaluasinya dalam RPP. Memiliki keterkaitan antara kompetensi dan antar muatan, ya itu jelas ya, antara KIKD harus nyambung dengan isi atau dengan materinya, itu jelas. Dan yang prinsip yang selanjutnya memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berarti memang disarankan harus memakai media yang berbau teknologi lah begitu ya. Oke, itu sarannya sih. Prinsip, karena prinsipnya seperti itu. Oke, ini adalah isi dari RPP. Oke ya, ada identitas, KIKD, indikator, tujuan pembelajaran, materi, metode, media, kegiatan, penilaian. Banyak sekali ya isinya ya. Ya makanya memang pembuatan RPP ini sebenarnya takes time sih. Tapi ya itu yang harus dilakukan oleh guru ya. Salah satu administrasinya ya ini, membuat RPP per hari atau apa tadi, RPP harian atau lebih dari satu kali pertemuan begitu ya. Oke, contoh RPP sudah saya simpan di aplikasi Edmodo, silakan Anda lihat langsung. Dan satu hal lagi, karena sekarang kan semua serba berubah ya gitu. Bahkan sekarang kan ada penyederhanaan RPP. Jadi RPP itu katanya bisa 3-4 lembar. Isinya apa saja? Nah, terkait dengan itu, saya rasa jika pendidik sudah tahu bagaimana cara merancang pembelajaran, mau 2 lembar ke 3 lembar, 4 lembar, atau bahkan 10 lembar, saya rasa itu bisa dilakukan. Bagaimanapun bentuknya bisa dilakukan, karena pada dasarnya kita sudah bisa merancang. Oke ya, terkait dengan 3 atau 4 lembar itu, saya memberikan sebuah contoh beberapa RPP yang ada di luar negeri untuk Anda pelajari, untuk Anda lihat saja. Oh, seperti ini ya RPP 4 lembar itu gitu ya. Seperti ini ya RPP 3 lembar itu. Atau bahkan ada yang 2 lembar loh. Bahkan ada yang 1 lembar. Jadi nanti Anda bisa lihat, cek di Edmodo,
saya sudah mengupload beberapa contoh RPP yang yang sedikit itu ya, didasarkan pada negara lain. Oke, itu saja tentang RPP. Karena ini sangat teknis, Anda akan saya perintahkan ya untuk membuat RPP langsung, dan tugasnya bisa Anda lihat seperti biasa di Google Form. Terima kasih sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan ini adalah pertemuan terakhir. Mohon maaf jika selama ini apa yang saya ucapkan ada kesalahannya atau kelebihannya mungkin, ya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya. Dadah.